Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy. Di video kali ini gue mau membahas investasi terbaik untuk pemula gaji UMR. Gimana caranya ya? Tonton video ini sampai akhir, karena dengan tonton video ini sampai akhir, gue yakin nanti kalian bisa mulai investasi dengan return mengalahkan fund manager manapun di dunia. Karena fund manager bahkan yang paling jago pun di dunia, itu returnnya sebenarnya kalau dilihat per tahun nggak gede-gede amat. Kayak contoh Jim Simons itu paling tinggi di dunia, setahun sekitar 60%-an. Nah, di video kali ini gue bongkar tuntas gimana mendapatkan return lebih besar dibanding para fund manager, terutama yang ada di Indonesia. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian benar-benar paham, bahkan bisa mengalahkan return fund manager dunia. Kenapa? Karena fund manager kan mengelola duit besar. Otomatis mereka harus mengambil resiko yang jauh lebih kecil dibanding kalian kalau mulai investasi sendiri. Itu kan hanya duit kalian sendiri. Kalian otomatis bisa lebih agresif. Tentunya dengan ilmu. Jadi kalau dengan ilmu, walaupun agresif, tapi bisa tetap aman. Oke, ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan kalau kalian mau mulai investasi. Ya misalnya investasi sebenarnya ada banyak. Ada saham, kripto, reksadana, pasar uang, atau mungkin di forex kayak yang gue sering lakukan. Gue trading atau investasi di forex, market derivatif. Sebenarnya ada banyak, atau bahkan ada yang beli emas batangan, macam-macam. Ya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, liquidity. Kedua, potensi cuannya, returnnya bisa berapa nih? Bisa besar atau kecil? Ketiga, barrier of entry. Apakah mudah untuk masuk atau tidak? Apakah butuh modal yang besar untuk mulai, atau modal 100.000 atau berapa ratus ribu aja udah bisa? Itu ketiga. Keempat, diversifikasi. Apakah bisa dipecah-pecah atau harus semuanya jadi satu? Ya, kalau dipecah-pecah, otomatis resiko lebih rendah dibanding semua jadi satu. Ibarat terjadi sesuatu, hilang. Kemudian, kelima, regular income. Apakah investasi tersebut bisa menghasilkan income regular atau baru bisa menghasilkan income ketika dijual, alias hanya dari capital gain, bukan dari regular income. Keenam, ada transparansi. Transparansi, apakah investasi ini transparan atau rawan untuk atau tidak transparan. Ya, otomatis transparan atau enggak itu akan berpengaruh ke poin nomor 7, manipulasi. Apakah investasi ini bisa dimanipulasi oleh para elit di atas sana atau para bandar atau tidak, karena transparan. Jadi poin nomor 6 sampai nomor 7 ini saling korelasi. Sebenarnya poin-poin yang lain juga semua saling korelasi. Oke, kita ambil contohnya ya. Contoh dari poin yang harus diperhatikan. Investasi real estate atau mulai investasi properti. Ya, supaya tujuannya semua investasi kan sama, untuk menghasilkan uang nih ya. Uang, semua orang pengen uang. Tapi kan caranya beda-beda. Dan uang besar dengan uang kecil juga cara mengelolanya beda. Contoh properti. Properti mungkin di likuiditas kurang liquid, karena kalau kalian udah beli properti susah untuk ngejualnya. Kemudian potensinya, properti tergantung lokasi, bisa tinggi, bisa banget, apalagi di lahan-lahan yang sedang lagi mau di-develop. Misalnya di pinggiran kota. Kalau di tengah kota udah mahal. Di pinggiran ya, yang tadinya masih di area pinggiran tapi akan menjadi kota, akan menjadi daerah yang rame, returnnya bisa besar banget itu. Bahkan ada yang dalam 5 tahun aja udah berlipat-lipat. Properti. Barrier of entry. Nah, properti agak sulit barrier of entry-nya. Karena butuh modal besar. Satu rumah aja udah berapa? Satu ruko aja harganya udah di atas 1 miliar. Duitnya dari mana? Ya. Dan satu lagi mungkin kan ada yang bilang, oh bisa cicil apa? Tapi kan DP-nya aja udah berapa? Ya. Kan walaupun misalnya KPR nih beli properti rumah atau apa, kan butuh DP. DP-nya juga udah mahal, puluhan juta minimal, ya. Kemudian diversifikasi. Properti bisa kalau dananya besar banget. Misalnya kalian punya puluhan miliar, ya bisa beli rumah ke satu di sini, rumah kedua. Cuman pada dasarnya misalnya bahkan duit kalian punya 2 miliar aja, itu belum bisa diversifikasi, cuman bisa satu aja di properti itu. Ya. Kemudian regular income bisa kalau disewain. Transparansi, properti ya lumayan transparan, karena benar-benar lahannya kalian bisa ngeliat sendiri, ada di situ. Tapi kalau kalian beli sama developer, itu juga harus hati-hati. Karena rawan untuk dimanipulasi harganya. Kita nggak tahu developer sebelumnya, misalnya developer bikin perumahan. Sebelumnya dia belinya harganya modalnya berapa tuh ke para pemilik lahan sebelumnya, biasa petani-petani, pembebasan lahan.
kita nggak tahu harga sebelumnya berapa, terus dijualnya jadi berapa. Jadi transparan atau enggak ya relatif. Manipulasi properti bisa dimanipulasi, harus hati-hati ya, karena contoh kalau developer besar pasti dia pengen harga setinggi-tingginya ya, itu udah ada manipulasi. Mungkin harganya sengaja dibikin lebih tinggi di suatu komplek perumahan. Kalian mungkin suka ngeliat kenapa di luar komplek harganya lebih murah-murah tapi di dalam komplek tersebut kok jadi mahal. Nah itu kan udah manipulasi ya. Tapi kan semua itu bisa diperhatiin baik-baik. Jadi properti ya mungkin potensinya memang besar, tapi ya itu banyak kekurangannya juga. Salah satu kekurangan terbesarnya yang tadi, nggak liquid. Kalau kalian tiba-tiba butuh uangnya ya susah gitu ya, susah. Nggak bisa langsung jual dapat uang kayak gitu, nggak bisa. Jatuh. nggak bisa gitu ya. Oke, nomor 2. Mungkin aset yang lain yang gua mulai lumayan kuasai, kripto. Ini banyak banget trennya. Lagi kemarin sempat nge-hype banget kan kripto. Wow, anak muda semua main kripto. Sekarang kan lagi turun, banyak yang ngerasa rugi. Sebenarnya masa depannya kripto oke sih menurut gua ya, karena dia bagus untuk transfer luar negeri, dari luar ke Indonesia, dari sini keluar. Mungkin dia fleksibel ya, biayanya murah, transfernya cepat. Tapi kan kebanyakan yang pakai kripto tuh bukan untuk transfer, untuk spekulasi. Mereka berharap harganya naik sebagai aset investasi. Nah, kripto, likuiditas oke. Potensinya oke, bisa tinggi, bisa terbang. Dan terbukti udah berapa kali harganya terbang di sebelum-sebelumnya, walaupun udahnya turun lagi, naik turun. Tapi secara global, secara tren naik terus. Barrier of entry mungkin kecil, bisa diversifikasi ya ke kripto. Karena kan gampang, misalnya kita punya 1 juta, bahkan bisa dibeliin hanya dengan uang 1 juta nih, 200.000 kripto, misalnya Bitcoin 200.000, Ethereum 200.000, USDT 200.000, Solana lah atau apa, macam-macam. Regular income kripto bisa juga kalau di staking, ibaratnya didepositoin, tapi ya memang nggak terlalu besar hasilnya ya kalau di staking. Setahun bisa dapat 10-15% aja udah bagus banget di staking. Transparansi kripto transparan, bisa dicek setiap transaksi. Akan tetapi, nah poin terakhir nih, kripto itu rawan untuk manipulasi. Nah itu yang ngerinya. Karena kemarin harganya sempat tinggi juga, banyak apalagi kripto yang kecil-kecil, semuanya permainan bandar. Jadi kalau kalian masuk sebagai retail, jangan harap bisa untung. Mungkin awalnya dikasih untung dulu, akhirnya digorok, dihabisin cuannya. Apalagi yang koin-koin, ya sorry to say, banyak koin-koin kita yang koin buatan orang Indonesia, semuanya permainan koin bandar semua. Koin pump and dump kalau bahasa Inggris ya. Jadi mereka bikin, mereka pom harganya tinggi, udah tinggi, developernya jual, cabut. Dari liquidity provider, kadang-kadang developernya cairin liquidity providernya, liquidity poolnya, LP. Kalau udah dicabut, dicairin semua, orang begitu udah beli koinnya nggak bisa dijual lagi karena udah nggak ada liquidity poolnya. Banyak yang kayak gitu, rug pool. Koin Indonesia apalagi banyak seperti itu. Nah itu harus hati-hati karena kripto itu yang paling market cap-nya tuh kecil-kecil. Bahkan yang market cap yang koin besar-besarnya juga seperti Bitcoin, Ethereum itu masih kecil dibanding market cap. Contoh market cap Forex. Forex kan marketnya dunia, dolar. Udah di angka triliunan dolar. Bukan triliunan lagi. Ratusan triliun dolar market cap-nya. Kalau kripto kan sekarang baru di angka, udah nyampe triliunan dolar juga. Kripto udah, Bitcoin market cap-nya udah sampai triliunan dolar. Tapi jauh market cap kripto dengan Forex tuh jauh sekali. Dari daily trading volume-nya aja di pasar Forex dibanding pasar kripto, pasar Forex tuh lebih dari 1000 kali lipatnya pasar kripto. Ya karena semua bank-bank besar di dunia, mereka memperjualbelikan mata uang, dolar, euro, yen, atau pound, macam-macam. Pokoknya kan kalau uang kan, uang fiat itu udah dari zaman dulu. Kalau kripto kan baru. Nah itu, bank-bank besar nggak main kripto, mainnya Forex. Foreign Exchange Market. Ya market Forex adalah market terbesar di dunia. Ya jauh lebih besar dibanding market saham, mau pasar
saham Indonesia atau pasar saham New York Stock Exchange, pasar-pasar saham semua digabungin pun masih lebih besar pasar forex. Ya, karena forex kan memang mata uang kan dipakai semua orang, dolar, euro, yen, macam-macam ya. Jadi ya itu karena kripto market cap-nya walaupun mungkin sekarang udah di angka triliunan dolar, tapi itu masih rentan untuk dimanipulasi. Orang yang punya miliaran dolar masuk ke kripto, bahkan koin kripto yang besar itu bisa digoyang. Kemarin aja kan ada kejadian FTX exchange-nya bangkrut tuh, hancur. Hancurnya kan salah satu trigger utamanya karena itu. CEO-nya Binance, dia bilang dia mau ngejual nilainya berapa miliar dolar token FTX-nya, mau dijual ke pasar. Langsung harga pasarnya turun, drop. Itu kan sesuatu yang rentan banget untuk manipulasi. Ya masa satu orang aja bisa menyebabkan market crash? Itu kan. Elon Musk nge-tweet Dogecoin langsung naik, turun. Padahal cuma satu orang doang. Ya mungkin bilang Elon Musk orang yang powerful bla bla. Cuma kalau di forex nggak bisa. Forex coba misalnya bahkan mau presiden pun bilang, oh bakal terjadi gini gitu, harganya nggak akan, mungkin ada efek dikit, tapi nggak akan sampai, wow, Elon Musk nge-tweet Dogecoin langsung naik harganya 20%, 30%. Gila. Kalau di dolar, nggak mungkin presiden nge-tweet harga dolar naik 10%. Nggak mungkin, nggak ada kayak gitu. Bahkan ada news besar aja, news seperti NFP atau FOMC, kalau trader forex pada tahu, news harganya nggak akan sampai naik 10%, turun 10%, nggak, naik 0, sekian persen. Ya ada perubahan, cuman nggak sampai Kemudian ada satu instrumen lagi yang kita cobain testing dari poin-poin yang harus diperhatikan. Instrumen forex misalnya, forex likuiditas, oke. Kalau kalian udah beli misalnya, terutama di broker forex, kalian bisa trading forex pakai leverage di pasar derivatif. Jadi misalnya kalian trading atau investasi dengan leverage 1:500. Jadi kalian bisa membeli 500 kali lipat dari modal yang kalian punya. Modal 1 juta kalian bisa beli mata uang misalnya Euro USD. Kalian bisa membeli kontrak Euro terhadap USD, ya mata uang Euro lah, harga Euro. 500 kali lipat, modal 1 juta bisa open posisi 500 juta. Ya, itu contoh trading forex. Nah, likuiditasnya oke, kalian bisa beli dan jual kapanpun. Selama marketnya lagi terbuka. Hari Sabtu Minggu real market tutup, tapi hari biasa selalu buka. Potensinya, untungnya bisa besar. Karena apa? Karena pakai leverage trading forex-nya. Jadi kalian bayangin, ini uang tuh di sini 90 juta. Anggap aja ini 100 juta. Kalian bisa trading 100 juta, tapi dengan modal hanya 1 juta. Itu dengan leverage 1:100. Nah, tapi banyak di broker forex seperti yang gua pakai, itu bisa 1:500. Modal 1 juta, trading 500 juta. Nah, itu. Makanya harga naik sedikit, turun sedikit, kita bisa untung banyak. Ya, potensinya oke. Kemudian, barrier of entry rendah. Banyak broker forex itu hanya butuh modal 100.000, udah bisa mulai trading. 100.000 doang. Ya, kalau kalian mau beli rumah, wah, butuh dana miliaran. Kalau mulai investasi forex, 100.000 udah bisa. Diversifikasi, bisa. 100.000 di instrumen, misalnya di market gold. Ya, karena di dalam broker forex, itu bisa juga di market gold. Ya, misalnya kalian 100.000 masuk ke market gold. 100.000 mau masuk ke Euro USD. Open posisi di Euro USD. 100.000 lagi masuk di misalnya GBP USD, ya, harga pound terhadap US dollar. Itu bisa kalian atur sendiri, ya, bisa dikit-dikit masuk banyak market. Jadi ada market ini naik, market ini turun, kalian nggak takut. Ya, kalian untung dari market yang ini, rugi di market yang ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian untung misalnya rugi di satu, untung di yang lain, gitu. Jadi diversifikasi. Ya, jadi nggak takut misalnya satu market harganya jeblok banget, kayak nggak usah takut, market lain ada yang harganya naik, gitu. Ya,
Regular income, oh bisa. Ya mungkin kalau kalian trading manual, kalau kadang untung kadang rugi, nggak bisa regular income. Tapi kalau kalian belajar caranya, ikutin signal provider yang bagus, itu bisa regular income. Ya tiap hari menghasilkan income, profit. Apalagi kalian ikutin signal provider atau mulai copy trading, pilih master trader yang jago. Ya, master, misalnya kalian copy trading, kalian copy signal yang bagus. Ya, copy master tradernya yang portofolionya bagus. Ya, itu bisa ngehasilin regular income. Bahkan kalian misalnya melakukan copy trading, kalian bisa diversifikasi. Jadi beberapa master trader. Jadi kalau ada satu master trader yang rugi, di cover sama keuntungan dari master trader yang lain. Itu bisa. Kemudian transparansi, sangat transparan. Harga gold, misalnya kalian mau ngecek nih, apakah harga goldnya ini dimanipulasi? Kalian bisa cek sendiri di market broker yang lain atau market dunia. Cek sendiri. Ya, harga goldnya yang di broker gua sama nggak sama di market dunia? Kalau harganya nggak sama, ya wajib dipertanyakan brokernya bagus atau nggak. Tapi kalau harganya sama, kan transparan semua, real time update-nya. Terus, apakah candlestick-nya ada permainan, naik jauh atau turun? Itu kan bisa dicek semua harganya, dibandingin aja sama harga market lain. Orang di market forex harganya semua open kok, transparan. Kalian bahkan bisa ngecek, misalnya kalian pakai broker Indonesia, kalian bisa cek harga di broker yang Amerika, broker yang Jepang, harganya berapa, sama nggak? Harusnya sama, karena harga dunia tuh semua sama. Ya, misalnya harga gold atau harga euro USD, sama nggak harganya? Gitu, cek sendiri. Manipulasi, pasar forex sulit untuk dimanipulasi. Memang beberapa broker, kalau kalian salah pilih broker, itu bisa dimanipulasi sama brokernya, bukan pasarnya loh, brokernya. Karena broker adalah, misalnya kalian mau mulai investasi di forex tuh kalian nggak bisa langsung beli ke pasar. Contoh kayak kripto kan pasarnya kecil ya. Kalau kripto kalian bisa, kalau kripto juga kalian nggak bisa, mungkin bisa ya langsung beli koin dari orang lain, beli nanti ditransfer dari dompetnya. Tapi kebanyakan orang kan lewat exchange, alias middleman, pihak tengah untuk kalian beli kripto. Kalian mau investasi di forex juga sama, ada pihak tengah namanya broker, seperti exchange kripto atau sekuritas saham. Karena saham juga kalian memang bisa kalau orang-orang besar langsung beli saham, ya nego, person to person. Misalnya bos sama bos nih nego, mau beli saham langsung, udah harga spesial. Ada yang gitu bisa perusahaan. Tapi kan kebanyakan orang, pemain-pemain kecil seperti kita semua, itu lewat sekuritas saham kan. Nah, kalau di forex juga lewat broker. Kalian nggak bisa langsung beli. Soalnya kan kalian juga mau pakai leverage. Ya leverage kan kalian tuh minjem uang broker 1:500 contohnya. Atau 1:100. Kalian minjem uang broker supaya kalian bisa membeli lebih banyak. Misalnya gold. Kalian kalau punya harga 1 juta hanya bisa beli emas misalnya 1 gram. Kurang lebih 1 gram. Tapi kalau kalian dengan leverage 1:500, kalian bisa beli senilai 500 juta. 500 juta tuh udah hampir setengah kilo emasnya. Itu. Jadi kalian harga emas naik turun dikit, kalian bisa untung maksimal. Nah, jadi kalau gua pilih dari antara semua instrumen, gua pilih mana? Ya, gua pilih di forex. Ya. Di forex juga ada banyak market ya. Market sebenarnya ini adalah investasi CFD, contract for differences. Jadi kalian mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga suatu aset. Nah, tapi banyak disebut forex. Di sana juga kalian bisa banyak milih market. Contohnya di broker forex ada puluhan market. Kalian tinggal pilih-pilih aja. Jadi di antara semua jenis investasi, kalau yang gua pikir cocok untuk pemula itu forex. Walaupun setiap investasi ada plus minnya ya. Nggak ada yang semuanya plus, pasti ada plus min. Tapi yang memang cocok paling inilah best of both world. Jadi paling balance. Kalau ibaratnya kalau dalam permainan game ada kan hero yang offense banget, ada hero yang defensif banget, ada misalnya main Mobile Legend, ada hero yang roamer. Tapi paling balance itu forex, ya nggak terlalu condong ke kiri, nggak terlalu condong ke kanan juga, gitu ya. Butuh modalnya nggak besar, pemula juga bisa, tapi returnnya juga besar, gitu kan.
Kalau investasi yang lain, contoh di properti, returnnya besar, bisa besar, tapi modalnya besar. Tuh, ada lagi investasi yang lain, yang modalnya kecil. Contoh mau mulai investasi reksadana pasar uang, modalnya kecil juga. Kalian hanya, bahkan duit 100.000 aja udah mulai bisa. Tapi return per tahunnya kecil. Nah, Forex itu paling balance. Ya, best of both world. Dan di dalam industri Forex, itu kalian juga bisa nanti banyak mempelajari cara-cara untuk mulai berbagai cara untuk profit. Mulai dari trading manual. Kalian bisa pilih dari sekian banyak strategi. Atau copy trading. Kalian bisa pilih dari sekian banyak master trader yang kalian akan copy. Atau dari robot, pakai robot, expert advisor. Kalian pilih dari sekian banyak expert advisor softwarenya. Ya, jadi ada banyak cara sesuai sama keinginan kalian, sukanya gimana. High risk, high return, atau low risk, low return. Tergantung, terserah itu ya. Atau bahkan kalau yang bagus ya bisa, goalnya kita kan nemuin yang high return tapi nggak terlalu high risk. Resikonya bisa diatur. Gitu. Oke, gua kasih tahu sekarang jadi udah milih Forex nih. Tapi di Forex sendiri langkahnya gimana untuk jadi kaya dari Forex? Ya, ada sebenarnya 2 langkah utama. Yang pertama, kalian harus mulai cari duit. Ya, karena semua investasi itu butuh yang namanya modal. Kalian harus punya income. Kalau kalian belum mulai cari duit, ya jangan mulai mikir investasi-investasi dulu. Mikir cari duitnya dulu gimana. Ya, langkah kedua baru pilihlah strategi yang pas. Baik itu mau trading manual, berarti kalian cari-cari metode yang cocok. Atau mau copy trading, berarti kalian pilih-pilih master trader yang cocok. Atau kalian pakai robot, pilih-pilih expert advisor yang cocok sama kalian. Ya, cara milihnya gimana? Ya, itu panjang. Ya, dijelasin di dalam KFX, di dalam kelas. Linknya di deskripsi, bisa belajar dari nol. Di KFX sendiri juga tiap hari dikasih signal. Dan trading manual juga kalau kalian nggak punya metode sendiri, mungkin kalian bisa pakai signal. Kalian bisa pilih-pilih signal providernya mau dari mana. Ya, KFX sendiri ngasih signal setiap hari selama lifetime. Ya, jadi 2 langkahnya itu. Nah, yang susah itu langkah pertamanya kan, cari duitnya. Gimana caranya? Nah, gua jelasin di sini kenapa banyak orang nggak bisa kaya. Ya, kenapa banyak orang nggak bisa punya modalnya, nggak kekumpul nih buat mulai investasi. Apakah cari duit yang salah atau gimana? Ya, gua jelasin. Nih, gua jelasin kenapa banyak orang nggak bisa cari duit. Ya, bukan nggak bisa cari duit sebenarnya, tapi caranya yang salah, ya guys. Nih, misalnya kita di sini ada uang, ya uang. Di sini ada waktu. Nah, kebanyakan orang ya mulai ini income ya, bukan uang, income. Seperti gimana ya? Ya uang lah, income atau uang. Nah, kebanyakan tuh orang tuh dilurus seperti ini. Nah, yang jadi masalah, income mungkin tambah lama tambah besar terus kan, namanya orang kerja nyari pengalaman ya. Mulai dari bawah, dari staff mungkin naik jadi nanti manajer, akhirnya jadi direksi gitu ya. Income-nya naik. Masalahnya gaya hidupnya semua ikut naik terus ya. Jadi gaya hidupnya sendiri ikut. Nah, di sini ini gaya hidupnya. Gaya hidupnya ikut naik. Nah, kalian hanya punya apa? Karena income-nya naik, tapi gaya hidupnya naik juga. Akhirnya selisihnya kalian ini yang ada di sini itu tipis. Nah, selisihnya ini adalah uang sisa kalian yang bisa dipakai untuk investasi. Tipis sisanya, ya. Karena habis semua buat gaya hidup. Ya, mau gaji sebesar apapun kalau gaya hidupnya naik terus, itu bakal ya duitnya sisanya tipis. Yang lebih parah lagi, ya lebih parah lagi. Ini kan masih mending nih kayak gini. Ini masih mending. Banyak orang yang gini, ya. Contoh kayak gini. Misalnya income-nya kayak gini, perlahan-lahan naik. Tapi gaya hidupnya kadang gini, kadang naik dikit, turun dikit, kadang naik lagi, kadang berhemat. Nah, ketika lagi naik ini di atas income, misalnya gaya hidup di atas jumlah income. Misalnya income kalian 5 juta sebulan, tapi bulan itu kalian pengeluaran 7 juta. Nah, uang itu dari mana?
bisa pakai uang tabungan, bisa lagi pakai utang dari ini nih. Nah ini yang menjadi bahaya. Banyak orang akhirnya jadi stuck di situ-situ aja karena ya kalau apalagi pakai utang ya. Nanti kalian bakal susah bayar buat cicilan ya. Udah membayarnya lebih mahal lagi, kena bunga. Ini kalian kalau di sini kalian namanya diperbudak. Ya ini perbudakan. P kita sebut P. Perbudak. Kalian diperbudak oleh sistem dunia. Ya kalian kalau coba lihat buka YouTube, sering nggak? Kalau sering nonton channel gua, mungkin kalian sering dapat iklan juga. Pinjol. Semua yang iklan. Wah, kalian bisa nyicil apa segala macam. Ya, atau enggak kalian ini misalnya gaya hidup naik tuh, misalnya ada siapa ulang tahun lah saudara, mau beli hadiah apa, nyicil dulu atau ngelihat teman lah beli rumah. Ikutan lah beli rumah padahal belum waktunya. Atau misalnya ngelihat ada beli motor. Ikutan lah beli motor padahal belum ada waktunya. Belum saatnya. Akhirnya jadi terjerat oleh cicilan. Karena buat cicilan aja susah, gimana mau mulai investasinya, gitu ya. Sedangkan yang bisa bikin kaya tuh orang-orang ya investasi, membuat uang, bekerja untuk uang. Jadi ya ini susah kalau kayak gini, apalagi sering dimana pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan. Ada bulan-bulan dimana pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya hidup kita jadi di situ-situ aja, habis lagi. Bahkan diperbudak untuk utang. Nah, jangan sampai ini. Nah, yang harusnya kita lakukan itu adalah seperti ini ya. Sebenarnya ini simple ya, selalu dikasih tahu, gaya hidup jangan lebih tinggi daripada income. Ya. Itu simple, tapi prakteknya sulit. Ya karena gini nih. Contoh kalau misalnya orang usaha, ini gua cerita dulu. Ini gua dulu. Income namanya orang usaha tuh nggak lurus seperti ini, nggak. Ya, income kalau orang usaha itu income-nya naik, turun, naik lagi, turun lagi. Tapi naiknya bisa cepat, bisa cepat ke atas. Nah, gaya hidup ya bisa di sini terus sama, tetap naik. Nggak mungkin gaya hidup flat terus tuh, susah lah. Kalau gue lihat bullshit ya, nggak ada. Orang tuh gaya hidup tuh pasti ikut naik terus. Nah, tapi yang paling penting kuncinya adalah kita gimana nih mau dapetin income lebih gede itu. Dapetin income. Akhirnya karena gaya hidupnya, walaupun ini gaya hidup bukan nggak naik loh. Gaya hidup tetap naik. Ya. Tapi income-nya naiknya bisa lebih cepat. Walaupun naik turun tapi cepat. Ya, makanya kita harus banyak belajar. Makanya banyak orang yang bilang investasi terbaik kalau buat pemula ilmu, belajar. Ya karena dengan ilmu kita bisa growth-nya cepat. Ini kalau orang bisnis nih. Akhirnya di sini semua nih, ini bisa dipakai buat investasi semuanya karena ada sisa uang, ya bisa dipakai. Ada sisa uang antara pemasukan dengan pengeluaran, gitu. Bisa dipakai investasi nih, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang, wah gaya hidup bisa diturunin. Gaya hidup bisa diturunin. Tapi yang faktanya, yang gue selalu perhatiin, gaya hidup tuh susah banget untuk turun. Gaya hidup tuh susah banget. Kalau udah sempat naik, nggak bisa turun kayak gini. Ini banyak dikatain sama financial advisor. Banyak katanya, gaya hidup turunin aja, turunin. Nggak mungkin nggak sampai 0 lah ya. Turunin sampai di sini, terus lurus. Mau turun tuh susah, nggak bisa. Orang bayangin, kalau kalian udah terbiasa naik mobil, mau naik motor terus, itu tuh udah susah, nggak akan bisa, impossible. Makanya menurut gua lebih baik kalian fokus gimana nyari uangnya lebih banyak. Nah itu, nyari uangnya lebih banyak, gimana caranya? Pikirin terus ya. Salah satu solusinya mungkin ya kalau gua dari forex, tapi kan ada banyak jalan lain lah, bukan cuma itu satu-satunya. Nah yang mungkin kita bisa lakukan, yang gua dulu lakukan adalah nih ya, kalau gue dulu yang gue lakukan, income gue selalu naik turun, jujur. Namanya orang usaha, income itu naik turun. Tapi yang gue lakukan adalah, yang gue berusaha lakukan, gaya hidup naik terus. Tapi udah satu titik, gue berusaha untuk bikin flat. Jadi nggak naik terus, flat lah, seenggaknya flat. Karena kalau udah sekali naik, susah untuk turun.
sekali naik susah untuk turun. Jadi lebih baik kita jangan cepet-cepet naik. Ngelihat orang, ngelihat temen, wih pakai motor baru, wih pakai mobil baru, jangan langsung kepanasan gitu, jangan langsung kepanasan. Bikin flat aja dulu. Supaya apa? Supaya banyak banyak ruang untuk mulai investasi gitu. Banyak ruang kan ini. Ini kan semua duit selisih antara pemasukan pengeluaran. Gitu. Kita tetap pemasukan harus dibikin naik terus. Nggak apa-apa naik turun. Tapi gaya hidup kita sebisa mungkin usahain sama. Kalau turun, nggak ada lah. Turun bullshit. Ya, menurut gua susah ya. Orang banyak yang bilang, oh turunin gaya hidup, turunin. Faktanya nggak seperti itu. Contoh, kalau kalian udah terbiasa gaya hidup misalnya pengeluaran sebulan 20 juta, mau diturunin sampai pengeluaran 10 juta susah, karena misalnya 20 juta sebulan itu udah ada bagian dari ngasih ke ibu lah, bagian makannya, mau downgrade tuh susah, nggak semudah itu ya. Tapi usahain kalau stay sama itu masih bisa ya. Oke. Kalau mungkin financial advisor yang bilang, oh tinggal turunin aja gaya hidup, turunin. Mereka ngomong gampang, financial advisor. Kenapa mereka bisa ngomong gitu? Karena mereka nggak pernah ngerasain namanya jadi kaya, nggak pernah ngerasain income-nya besar. Makanya sampai udah umur 30-40 masih jadi financial advisor, bukan jadi bos. Ya itu, ya. Jadi ya jangan langsung percaya aja, walaupun kadang memiliki gelar resmi loh. Memiliki gelar financial advisor, certified. Tapi mereka nggak pernah ngerasain namanya jadi kaya. Beda bos, beda ya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan atau mau mulai dapat income, belajar dari trading forex, linknya ada di deskripsi semua ya. Bisa belajar sendiri, tanya-tanya aja sendiri sama admin. Kita juga tiap hari kasih signal secara gratis, dan kita salah satu edukasi forex termurah dan terlengkap yang ada di jagat raya di internet. Oke? Kalian jangan langsung percaya. Misalnya kalau ada yang bilang, oh tapi gua kok jualan kelas, jualan edukasi. Ya nggak masalah, tapi yang penting gua bukan kaki tangan broker. Gua nggak maksa kalian pakai broker A, B, C, bebas di dalamnya. Banyak di luar sana yang berkedok free education, free. Padahal mereka maksain, oh harus pakai broker A. Mereka tuh kaki tangannya broker. Ya padahal brokernya juga ratingnya nggak bagus gitu. Kalau gua nggak maksain, terserah mau broker apa. Edukasi gua ya memang berbayar, tapi kan cuma 99.000 satu kali makan. Kalau seharga satu kali makan kalian masih bilang mahal, mending nggak usah. Karena trading forex juga nanti bakal butuh modal. Trading atau investasi forex, semakin modalnya besar, hasilnya juga semakin besar. 100.000 aja untuk mulai startnya, kalian udah kesusahan ya, apalagi nantinya lebih susah lagi. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel ini. Thank you semuanya, dan salam cuan.